semuanya, kembali lagi di episode keberapa ini saya tidak tahu, yang penting kembali bersama kita ya pastinya. Hari ini kita sudah kedatangan Sir David J. Halo Sir. Halo Isan, halo teman-teman, apa kabar? Baik Sir, kita baik di sini semua. Sir sendiri apa kabar? Luar biasa, keren ya kalian ya, luar biasa ini semua setupnya, salut. Thank you Sir. Nah bagi yang belum tahu Sir David J itu siapa? Sir David J itu adalah seorang pendiri, founder dari Learning Center, itu namanya Scholar. Benar kan Sir itu? Ya benar. Ya. Oke. Sir lagi sibuk apa nih Sir belakangan ini? Lagi masa-masa pandemi seperti ini. Waduh, kalau kita ngomong pandemi ya, benar-benar itu ya semua serba-serbi online lah ya. Jadi mungkin bener di Medan itu semuanya sudah agak berbalik normal kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan. Cuman satu sektor yang masih harus learn from home, study from home, teach from home, yaitu kita-kita lah yang menjadi pendidik di Kota Medan ini. Karena kebanyakan di sekolah-sekolah itu masih belum offline, masih semuanya berjalan online. Begitu Isan. Jadi kesibukan terakhir itu ya saya mengisi seminar, habis itu ngajar online dan juga ya mengisi podcast seperti ini. Oke, berarti kurang lebih sama kita Sir. Kita juga kuliah online, ngerjain tugas online dengan deadline yang sangat singkat ya, diberikan dari lecturer tercinta kita ya. Mau gimana lagi kan Sir, emang kondisi memaksa kita untuk bekerja seperti ini. Waduh, jadi gimana? Menurut Isan itu masih bisa survive begitu ceritanya sebagai seorang mahasiswa di saat-saat begitu pandemi ini? Kalau ditanya mengenai masih bisa survive, sebenarnya itu bukan pilihan tapi perintah Sir, untuk harus survive gitu. Bukan, kita nggak ada pilihan, aku harus survive atau tidak ya, ini sebuah perintah alam aja, kayak ya harus survive mau tidak mau. Iya, bisa dimengerti. Nah, dari Sir David ini kan mendirikan sebuah learning center gitu kan sampai sekarang. Berarti kan otomatis Sir David itu orangnya rajin belajar nggak sih Sir? Kayak sampai bisa mendirikan ini pasti rajin belajar lah kayaknya Sir ya. Kayak zaman sekolah dulu gitu. Enggak. Pernah nggak Sir kayak bosen belajar gitu di satu poin dalam kehidupan, ada nggak sih? Itu kalau misalnya saya cerita kehidupan saya itu mungkin Isan itu tidak percaya ya. Tapi ketika masa SMP SMA itu saya terutama dicap oleh para guru-guru saya itu adalah orang yang cuman kerjanya kejar cewek gitu loh. Habis itu nongkrong sama teman, habis itu di belakang ngobrol, nggak pernah perhatikan sama apapun yang diajarkan di gurunya gitu loh. Nah jadi di masa-masa SMA SMP itu saya selalu mendapatkan label itu anak yang cukup makan dan juga sedikit bandel dan juga kurang ada harapan, begitu Isan. Oke, itu sangat shocking sih Sir, itu fakta yang mengejutkan banget kan dari Sir David. Ternyata dulu juga gitu, kalau masalah mengejar cewek itu ya tidak usah diragukan lagi lah ya, pasti semua orang melakukan itu ya, kan. Padahal saya nggak mengejar, terus, saya dikejar gitu Isan. Nggak joking ya. Oh, kalau itu emang udah fakta yang sangat tidak bisa diapain lagi, tidak bisa didinai lagi, itu udah pasti. Gimana Sir rahasianya bisa dikejar wanita gitu? Enggak, itu saya hanya joking ya. Sebenarnya saya itu dicap banyak hal, terutama playboy. Padahal saya hanya punya satu pacar yang akhirnya menjadi mantan pacar saya, yaitu menjadi istri saya gitu loh. Nah jadi sebenarnya ya labeling itu kadang kurang tepat ya gitu loh. Tapi ya begitulah society ya, dimana kadang kita suka dicap yang mungkin bukan kita, tapi ya begitu aja labelnya itu lengket kepada jati diri kita dulunya gitu Isan. Oke Sir. Berarti Sir dari satu pacar langsung menikah dengan pacar yang itu juga ya Sir ya? Hebat. Keren Sir, keren. Dan mengenai Scholar Sir, itu Sir mulai buka itu kapan Sir? Mulai, maksudnya ada planning untuk mendirikan sebuah learning center itu mulai dari kapan dan gimana sih Sir, kayak bisa kepikiran untuk buka learning center gitu? Kita Scholar Tuition Center itu ada di Indonesia sama Singapura ya. Jadi kita itu mulainya di tahun 2009. Saya bersama partner saya yang lulusan di Singapura itu kita kerjasama.
akhirnya kami buka di Medan di tahun 2009 tepatnya gitu loh. Habis itu kita baru branch out dan akhirnya ke Singapura. Nah, jadi sebenarnya tadi Ihsan bertanya kenapa alasan saya bangun Scholar gitu ya, betul ya? Iya, benar. Nah, jadi kenapa dan ya, gimana gitu. jadi sebenarnya ini menyambung daripada cerita Ihsan yang tadinya itu yang saya ngomong, di mana di masa SMA itu saya dicap anak yang cukup makan dan juga yang aneh-aneh gitu loh. Nah, tapi beruntungnya saya adalah saya itu dikirim ke Australia oleh mama saya. Nah, di sana saya ketemu sama satu lecturer, satu profesor yang percaya pada saya. Dia ngomong sama saya, "Dave, I see something in you." Gitu loh. "You have a lot of potential." Saya gak tahu apakah profesor itu hanya ngomong belaka untuk buat saya enak-enak atau apa, tapi kata-kata satu statement itu merubah hidup saya, Ihsan. Nah, sejak itu karena ada orang yang percaya sama saya itu jadi belajarnya giat gitu loh. Nah, jadi dari anak yang cukup makan dan juga ya agak parah-parah amat, tapi sempat parah juga. Soalnya ujian bahasa Inggris saya pernah, mungkin Ihsan nggak bisa memecahkan rekor saya. Saya pernah mendapatkan 0,5. Kira-kira Ihsan pernah mendapatkan nilai ujian 0,5 nggak gitu loh? Dari 100 ya? Oke. Sebenarnya pernah sih. Oh, pernah ya? Berarti kita friend ya? Oke, luar biasa ini. Saya akhirnya mempunyai teman gitu. Keren. Ya, jadi saya itu bertanya-tanya kepada banyak teman itu, gak ada sih yang punya 0,5. Sekarang saya ketemu partner saya di Ihsan ya. Ya, jadi di sana itu saya ketemu satu profesor yang benar-benar saya bisa merasakan dia itu sincere banget dan dia itu mempercayai saya gitu loh, bahwa saya ada something yang bisa dikembangkan gitu loh. Padahal ketika saya ke sana itu masih banyak yang salah-salah, gak terlalu gimana-gimana amat gitu loh. Nah, tapi dia membuka mata saya, membuka hati saya, dan akhirnya saya serius belajar. Dan akhirnya performa saya itu makin lama makin meningkat. Dari juara 5 dari 1.500 orang. Dan akhirnya ketika saya tamat itu menjadi top graduate gitu loh. Yang pertama di medical science ya, saya dulunya ambil. Di bidang saya secara cohort saya yang pertama gitu loh. Nah, jadi itulah alasan kenapa ketika saya pulang itu, saya sempat di Australia itu kerja sebagai saintis. Nah, cuman saya sampai tengah itu merasa kayaknya ini bukan panggilan saya kerja di lab gitu loh. Dan akhirnya saya pulang, saya mencoba menjalankan bisnis keluarga saya, yaitu yang kacamata. Nah, tapi tipe saya itu kalau misalnya Ihsan lihat cara ngomong saya yang cepat dan lain-lain itu, saya tidak bisa kalau hanya duduk di toko dan melayani customer yang datang gitu loh. Tunggu aja karyawan nggak tidur, saya yang tidur duluan gitu loh. Jadi it's totally not me gitu. Dan saya sama sekali gak ada passionnya di sana, dan juga yang namanya kacamata itu sama sekali saya gak ada passion di sana. Dan akhirnya karena nama saya ada di top rank graduate, saya di approach oleh salah satu sekolah internasional, semi internasional, National Plus, untuk dia katakan, "Pak David, bagaimana kalau kamu mengajar aja? Sekarang itu lagi ngetrend ini, international school, National Plus school, coba deh kamu ngajar." Saya bilang, "Loh, ini ngajarnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oke, boleh. Terus kurikulumnya apa? Bahasa Inggris. Oke. Nah, bukannya saya nyombong nggak bisa yang kurikulum nasional, karena saya belum pernah belajar Ihsan ketika saya di SMP SMA sini. Jadi kurikulum yang lokal itu saya sama sekali buta gitu loh. Nah, jadi serius karena saya nggak belajar dulu. Catatan aja saya minta teman cewek saya yang nyatatin, nanti kita tertil makan gitu loh. Jadi itu dulunya saya namakan itu outsourcing ya Ihsan ya. Jadi saya outsourcing catatan saya. Benar. Oke. Jadi kalau misalnya guru sudah minta besok dikumpulin ya. Ya, besok dikumpulin ya catatannya ya. Oke. Jadi akhirnya saya minta outsourcing, teman saya nyatatin, kopi dari catatan dia saya nyampaikanlah ke guru. Nah, jadi balik lagi, akhirnya saya membuka ini setelah karir saya menjadi guru itu, saya melihat, loh, ini banyak sekali murid yang mirip-mirip dengan saya. Sebenarnya ada potensi, tapi itu tidak bisa maksimal karena label-label yang sudah ditaruh oleh guru-guru, teman-teman, dan lingkungan mereka gitu loh. Nah, akhirnya saya itu langsung terjun ke dunia yang namanya self development.
Saya belajar yang namanya psikologi, habis itu NLP, hipnosis, itu supaya saya mau belajar bagaimana sih saya bisa membantu anak-anak ini atau teman-teman ataupun orang yang membutuhkan supaya mereka bisa memaksimalkan potensi mereka. Nah, setelah itu saya akhirnya setelah 8 tahun saya ngajar ya di sekolah, saya ambil pengalaman, akhirnya saya buka Scholar Tuition Center. Karena kalau di tuition center itu mau melakukan hal-hal begini itu lebih oke, karena tidak harus mengikuti kurikulum yang ada kan di sekolah. Kalau sekolah itu kan harus baku, harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh pemerintah kan, yang kurikulumnya begitu. Ya, template-nya harus diikutin. Nah, jadi akhirnya kita ada divisi internasional yang ngajar IGCSE, O-level, A-level, terus divisi nasional juga yang mengajar hal-hal yang bersifat nasional gitu loh. Nah, jadi tujuan saya mendirikan Scholar ya sebenarnya adalah supaya bisa ada satu tuition center yang holistik sifatnya begitu. Jadi bukan hanya fokus pada pendidikan, gitu loh. Sukses di dunia pendidikan atau akademis belum tentu sukses di dunia kehidupan loh, begitu Ihsan. Iya, bener banget. Pernah gak Ihsan punya teman gini loh? Teman Ihsan itu sekolahnya pintar banget, tapi di dunia nyata itu kurang sukses. Benar ya? Tapi ada juga yang biasa-biasa di sekolah tapi sukses di kehidupan nyata, dan ada juga yang pintar dan sukses gitu loh. Nah, jadi sebenarnya faktor itu bukan 1 kali 1 sama dengan 1 gitu loh. Jadi yang saya mau sampaikan itu harus ada self development dalam bidang mental. Habis itu ditambah akademis, baru hasilnya oke gitu loh. Seperti emotional intelligence dan yang begitunya lah deh, sebut gitu Ihsan. Oke. Jadi kayak Sir bilang tadi kan, berarti Sir kan ada ganti-ganti nih profesi, mulai dari saintis, terus ke bisnis keluarga, terus jadi ngajar gitu kan. Nah, selama transisi itu ada merasain kegagalan nggak Sir? Kayak waduh kayaknya kurang nih, Sir ada merasa gagal nggak saat masa-masa transisi dari ganti-ganti profesi? Oh ya pasti. Bayangkan ya Ihsan ya, ketika kita itu pulang dari Australia, mengambil predikat the best graduate, dan ternyata ketika pulang itu Anda jadi guru. Saya sudah menekuni pendidikan itu sekitar berarti dari tahun 2007 begitu. Nah, bayangkan ya Ihsan ya, di saat-saat itu guru selalu diasosiasikan dengan orang yang naiknya motor doang gitu loh. Habis itu penghasilan yang pas-pasan dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi itu label lagi yang harus saya berada di pundak saya, yang mengatakan oke, apakah kamu benar-benar mau menekuni jalan ini? Karena Anda pasti dipandang mungkin sebelah mata begitu loh, dan mungkin keluarga Anda juga akan dipandang sebelah mata gitu loh. Ngapain sih kamu kirimin anak kamu ke Australia best graduate tapi hanya menjadi guru gitu loh. Nah, jadi sebenarnya bagi saya itu kegagalan itu lebih banyak di sisi mental daripada apa yang menjadi kenyataan di dunia nyata ini loh, Ihsan. Kan itu permainan pikiran kita kan. Oh, nanti orang berpikir begitu. Nanti mungkin orang pandang sebelah mata. Memang sih ada yang ngomong, tapi itu mungkin 2 dari 10 orang. Benar ya Ihsan ya? Gitu loh. Jadi balik lagi, kalau kegagalan itu definisinya apa gitu loh. Menurut Ihsan gimana? Kegagalan itu apa menurut Ihsan? Kegagalan kalau dari saya sih banyak ya aspeknya gitu. Banyak yang bikin saya merasa, salah satunya kayak I'm not feeling good enough about doing something gitu. Kayak saya merasa wah belum ngasih sepenuhnya nih, atau mungkin hasil dari what I did itu kurang puas. Nah, itu saya bisa merasa kayak gagal gitu. Ya betul. Jadi lebih ke masalah yang dihubung-hubungkan dengan mental sebenarnya. Bisa ya kalau kita boleh ngomong ya. Bener, kita merasa gak cukup kan, semua perasaan nih, main di perasaan ya, begitu ya. Nah, jadi kalau saya ya, definisi kegagalan saya itu kan banyak orang yang ngomong gitu ya, Ihsan. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, itu saya kurang setuju. Kenapa tuh? Itu saya kurang setuju, Ihsan. Karena kegagalan itu bukan sukses yang tertunda kalau kita tidak belajar dari kegagalan itu loh. Karena Albert Einstein suka ngomong satu hal kan, beliau pernah mengatakan satu hal, insanity is doing the same thing all over again, gitu loh. Nah, kalau kita melakukan satu hal sudah gagal,
kita melakukannya mengulang-ulang kesalahan yang sama, ya tetap gagal terus gitu loh. Jadi harus hati-hati dengan definisi itu gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, saya sekarang itu definisi kegagalan adalah umpan balik atau feedback kepada saya supaya saya merubah cara saya melakukan sesuatu untuk mencapai target yang saya inginkan. Begitu, Ihsan. Berarti itu tadi bisa jadi salah satu cara untuk overcome kegagalan tadi itu. Benar-benar, karena biasanya kalau misalnya kita definisikan kegagalan dengan aneh, contohnya kegagalan berarti saya itu kurang mampu, itu bahaya sekali. Karena setiap kali kita mengalami kegagalan, confidence kita akan drop dan akhirnya gak ada, hilang gitu loh. Nah, tapi kalau definisi kita kegagalan adalah umpan balik atau feedback supaya kita mengganti cara kita atau improve cara kita, nanti cara kita untuk melakukan sesuatu itu akan berbeda lagi. Kita akan pikir terus gitu loh, Ihsan. Mungkin setuju ya? Atau Ihsan mempunyai pandangan yang lain? Setuju, soalnya juga pernah merasain kayak gitu waktu ngebawain podcast, merasa kurang puas, confidence ngedrop. Tapi kayak saya bilang tadi, kita harus jadiin kegagalan itu jadi feedback, kayak apa sih yang kurang, terus kita kerjain, kita perbaiki di mana kurangnya itu. Jadi ya kita bisa overcome kegagalan gitu. Betul, setuju. Nah, kenapa Ihsan? Apalagi kita itu sekarang semua itu pasti S3 ya. Kita semua rata-rata S3 deh. SD, SMP, SMA, bener ya? Oh. Iya. Bener ya? Bener. S3, SD, SMP, ya, SMA. Di dalam proses SD, SMP, SMA, Ihsan, kebanyakan itu sekolah itu panis kita loh kalau kita gagal. Kita melakukan satu kesalahan dicoret, dikasih 0. Nah, itu membuat kita mengasosiasikan kegagalan dengan sesuatu yang sangat-sangat negatif gitu loh, atau kesalahan dengan sesuatu yang negatif. Sehingga ketika kita terjun di dunia kehidupan nyata, kita itu takut melakukan kesalahan. Tapi saya yakin Ihsan sudah mulai terjun ini di dunia nyata gitu kan, dunia kehidupan. Sudah mulai. Dan kita semua mengerti dan tahu bahwa kalau mau sukses di kehidupan, kesalahan itu pasti terjadi dan kita tidak bisa hindari. Gitu loh. Nah, makanya saya itu sering ya ketika kasih talk show atau seminar, saya paling salut satu penelitian yang dilakukan di pihak Amerika sana, Ihsan. Amerika di Chicago sana, Ihsan, ada satu sekolah keren banget. Ketika muridnya itu fail, contohnya ujian itu fail, gak ditulis fail, Ihsan. Yang ditulis itu not yet. Itu keren. Wih, itu keren sih, keren. Jadi not yet gitu ya. Murid-murid itu merasa, oh saya itu bukan gagal, saya hanya belum bisa. Nah, ini sama persis dengan definisi kita sebelumnya kan, Ihsan kan? Gitu loh, kegagalan itu hanya sesuatu yang tertunda kalau misalnya kita mengganti cara kita mengatasi problem tersebut gitu loh, Ihsan. Nah, itu keren. Jadi sebenarnya Ihsan dan teman-teman itu kalau merasa, oke, kok saya merasa gagal ya? Apakah saya itu orang yang kurang hebat atau apa? Enggak. Pengondisian dari dulu itu memang begitu ketika kita ambil S3 kita loh, SD, SMP, SMA gitu loh. Jadi nothing to worry about. Tapi sekarang teman-teman sudah tahu, itu kita mulai boleh berubah gitu loh. Cara kita mendefinisikan kegagalan tersebut gitu, Ihsan. Terus mengenai pendidikan nih, seperti yang kita tahu kan banyak orang bilang, termasuk saya juga ada kepikiran gitu, kayak pendidikan itu masih apa ya? Bukan penting sih, kayak menentukan gak sih, Sir? Oke, itu pertanyaan. Kira-kira menurut saya sendiri itu gimana? Itu pertanyaan luar biasa ya, Ihsan ya. Jadi sebenarnya ada kubu. Kalau misalnya Anda tahu Gary Vee nggak? Oh, itu belum ya. Gary Vee itu adalah salah satu influence figure ya di Twitter dan lain-lain. Itu beliau juga businessman yang hebat. Nah, dia itu dikubu bahwa pendidikan itu tidak penting. Ngapain kamu belajar tinggi-tinggi? Toh nanti kalau di US sana kan biasanya mereka itu kuliah dibayarin pakai utang kan. Nanti ketika mereka tamat, mereka harus bayarin pemerintah yang diutangin untuk kuliah dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi ada satu kubu yang mengatakan pendidikan itu tidak penting. Ada satu kubu di lain mengatakan pendidikan itu penting. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya Ihsan bertanya kepada saya bilang itu penting karena prosesnya itu sangat-sangat luar biasa. Saya yakin Ihsan itu sekarang ada di UPH, betul ya?
Ya benar. Dan Ihsan itu bukan hanya belajar, ambil jurusan apa Ihsan kalau boleh tahu? Saya ambil hospitality management, Sir. Hospitality management. Apakah podcast ini menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh Ihsan atau memang Ihsan mendapatkan pengalaman dari ini? Mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan pengalaman sih. Ya. Main goalnya. Ya betul. Nah jadi di university sekarang itu kita bukan hanya belajar kan, bukan hanya di rumah baca-baca doang, tapi kita belajar bagaimana menjadi leader di sana. Kita belajar bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa lead the team untuk satu project begitu. Dan kita belajar strategic thinking, critical thinking. Jadi menurut saya itu pendidikan tetap penting gitu loh. Nah, yang menjadi masalah bukan pendidikannya, tapi ekspektasi orang tua kadang, ataupun ekspektasi kita sendiri, gitu loh. Nah, kita di pendidikan itu mau apain gitu loh? Apakah mau jadi top rank graduate, gitu loh? Nah, dulunya saya jadi top rank graduate itu dari salah satu faktor karena saya dipercaya, kedua itu saya pingin membuktikan orang lain itu salah gitu loh. Nah, jadi sebenarnya motivasi saya itu kurang benar dulunya gitu loh. Nah, jadi ketika saya tamat, saya merasa loh, I have nothing else to prove gitu loh. Jadi saya sempat mengalami yang namanya kekosongan gitu loh. Jadi kok hidup ini kayak kosong kayak nothing to prove anymore gitu loh. Nah, jadi sebenarnya landasan kita melakukan sesuatu itu penting bagi saya gitu loh. Nah, kita belajar itu buat apa? Kita belajar itu karena mau menjadi lebih baik. Ya, pasti pendidikan itu ada bagusnya, ada baiknya gitu loh. Itu sih menurut saya Ihsan. Jadi there's nothing right, nothing wrong, sebenarnya ekspektasi kita ngapain di sana gitu loh. Kalau cuman untuk belajar untuk mungkin mencari lowongan kerja, ya it's okay. Intinya kita tahu apa yang kita mau gitu loh. Begitu sih. Mengenai tentang tadi kayak Sir bilang kan, orang-orang mau terjun ke dunia pekerjaan, bisa dibilang dunia pekerjaan, kadang ada shifting di mentalnya, jadi dia agak kurang maksimal jadinya karena mentalnya udah ngedrop atau mungkin karena faktor lain juga. Jadi menurut Sir apa sih kayak yang harus kita lakuin supaya mental kita tuh tetap firm, kita mau ngapain, kita goal kita apa saat kita terjun ke dunia pekerjaan nanti gitu Sir. Soalnya kan kayak tadi Sir bilang S3 itu udah pasti, S3 itu membantu banget menurut Sir kan. SD, SMP, SMA itu jadi defining point lah untuk kita terjun ke dunia pekerjaan nanti. Selain itu apa sih Sir yang bisa kita lakuin gitu? Oke, jadi mungkin yang Ihsan katakan itu kalau saya tangkapnya benar itu antara shifting dari uni ke kerjaan gitu ya. Ada sedikit struggle-nya ya? Iya benar. Oke, kira-kira struggle yang dimaksud Ihsan itu mana? Kan banyak aspek nih. Kira-kira di aspek yang mana? Contoh mungkin paling besar mindset kali ya Sir. Soalnya kan mindset juga bisa merubah cara kita ngerjain apapun yang bakal kita kerjain nanti ke depannya gitu. Cara kita adjust our mindset supaya kita bisa fokus gitu, atau ya at least achieve our goal. Oke, kalau begitu kalau kita bahas mindset berarti sebenarnya Ihsan ya, yang paling penting itu apapun yang dikatakan orang lain, apapun yang menjadi kritikan orang lain, Anda harus tetap percaya kepada diri Anda sendiri, Anda itu bisa improve dan juga Anda memang mempunyai potensi. Karena saya percaya banget semua manusia itu dilahirkan dengan potensi. Antara kamu mengeluarkan potensi tersebut atau potensi tersebut tetap terpendam. Jadi kalau misalnya dulu, kalau misalnya saya tetap mempercayai label saya itu orang biasa-biasa, nggak bisa pernah juara dan lain-lain, ya hidup saya akan totally berbeda gitu loh. Nah, saya hanya lucky karena saya ketemu profesor tersebut. Nah, makanya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang mendengar podcast ini adalah saya percaya semua dari Anda itu mempunyai potensi. Soalnya saya dulu itu parah-parah amat juga gitu loh, 0,5. Kalau misalnya Ihsan punya 0,5, saya punya 0,5. Kalau Anda belum punya 0,5, berarti Anda lebih baik dari kita berdua gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, Ihsan itu calon orang sukses juga. Intinya adalah kita harus percaya bahwa kita itu bisa. Kita open to kritik gitu loh. Kalau misalnya orang kritik kita, mungkin kita merasa gak enak, gak apa-apa. Tapi apakah itu adalah kenyataan? Kalau itu ada kenyataan, kita jangannya malahan minder. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa move forward dan menjadi lebih baik lagi dengan kritikan tersebut gitu loh. Nah, biasanya shifting dari pendidikan ke kerja atau ke bisnis itu masalah takut melakukan kesalahan. Itu biasanya terbesar. Itu terjadi kepada saya juga, Ihsan. Ketika saya pulang Medan, karena predikat saya top rank graduate, saya itu jadinya kalau misalnya orang Medan katanya kiasu, takut kalah.
Kalau bahasa Indonesia ya. gitu loh. Jadi Ya. kerja apa-apa itu kalau misalnya saya ditawarin satu project, kalau misalnya nggak 100% jalan, 95% jalan aja, ada 5% kemungkinan nggak jalan, saya nggak kerjain. Gitu loh. Nah, Serius, jadi ya? mungkin itu mindset yang ya serius. Jadi kalau misalnya kita dari pendidikan ke kerja itu, saya rasa kita harus cari mentor atau perusahaan yang baik. Kita benar-benar serius belajar di sana gitu loh. Kalau misalnya lagi muda ya, jadi fokus kita itu belajar gitu loh. Nah kalau misalnya gaji lebih sedikit gak apa-apa, intinya saya bisa mendapatkan ilmu dulu. Seperti kata Cek Ma, umur 20 sampai 30 itu kita harus cari benar-benar bos atau company yang bagus. Kita di sana kita belajar gitu loh. Nah nanti umur 30 dan selanjutnya itu Anda mau buka bisnis sendiri silakan gitu loh. Nah tapi masalah yang saya lihat di generasi sekarang adalah karena mereka semuanya serba instan, mau makan aja langsung bisa Grab dan lain-lain, mentalitas mungkin lebih bersifat instan. Apakah itu salah? Tidak. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau kesuksesan yang berkelanjutan, itu harus ada prosesnya. Begitu loh. Anda harus bisa mengalami apa yang namanya company yang baik itu gimana sih cara jalannya gitu loh. Nah, unless kalau misalnya Anda itu sudah mempunyai company, papa Anda sudah mempunyai company, gampang itu. Anda tinggal sambung kan? Tapi saran saya masih Anda kerja dari level yang paling bawah gitu loh. Jadi Anda tahu prosesnya itu semua. Begitu sih, Isan. Oke, Sir. Jadi kita sekarang mau masuk ke closing dengan biasanya Cowol Tipot nih bakal ada closing statement dari masing-masing speaker mengenai topik kita. Jadi mungkin Sir ada closing statement yang bisa dibagikan ke pendengar, penonton di podcast kita juga. Oke. Yes, thank you. Jadi thank you teman-teman yang mendengarkan ya. Juga thank you Tipot UPH atas undangannya. It's my honor. Jadi closing statement saya hanya ingin mengutip dari mendiang Steve Jobs. Beliau itu mengatakan gitu. You can never connect the dots going forward. You can only do it going backward. Yang maksudnya adalah kalau misalnya sekarang itu kita mengalami kegagalan, kita itu tidak mengerti apakah kegagalan itu merupakan titik-titik yang akan membawa kita menuju ke sebuah kesuksesan yang tertunda. Gitu loh. Biasanya saya yakin Ihsan dan teman-teman, Anda pasti pernah mengalami satu hal yang Anda itu merasa, aduh, ini kayaknya kejadian itu paling buruk deh dalam hidup saya. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Anda melihat kembali, wow, itu kejadian yang paling keren, yang paling baik yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Karena itu merubah jalan hidup saya. Mungkin gampangnya itu Anda sekarang diputusin pacar, Anda itu stres banget. Gitu loh, Anda tidak bisa melihat, semuanya itu buram, hitam. Nah, itu kan titik-titiknya. Tapi 5 tahun kemudian Anda ketemu sama cowok yang ganteng, yang punya Ferrari, baik, gak aneh-aneh. Wah, habis itu Anda melihat kembali, waduh itu diputusin si A itu ya, itu keputusan paling baik. Biarpun saya diputusin itu kejadian paling baik dalam hidup saya. Begitu sih kira-kira statement saya. So, keep on believing in yourself, forget about the naysayer and go for it. Oke, thank you Sir, thank you for your time udah mau tampil di Tipot Podcast. Sekarang kita mau closing dulu. Oke, jadi seperti biasa saya akan shout out kepada Clapham. Kalian bisa cek Clapham Coworking Space, itu ada di lokasinya di Ruko Center Point Mall. Kalian bisa cek juga, dia itu lebih tepatnya di atas Soul Garden. Dan juga saya ingin shout out ke tempat narasumber kita, yaitu Scholar Tuition Center. Boleh sekarang kita shout out di Tipot. Thank you. Jadi kalau Anda ingin belajar menambah ilmu untuk tidak menjadi beban orang tua, silahkan datang ke Scholar Tuition Center. Itu lokasinya ada di mana, Sir? Ada di Muntatuli, ada di Dr. Cipto. Nah, kalau misalnya saya tambahin satu ya, pesan sponsor ya. Boleh, kalau misalnya boleh. Di Scholar itu kan kita fokusnya kepada pendidikan. Nah, kalau fokusnya ke EQ, Emotional Intelligence, Financial Intelligence, saya ada satu institusi yang namanya Alchemist Academy. Begitu. Itu di sana kita ajarkan begitu. Juga Alchemist ya, daftar Alchemist dan Scholar, ada 3 lokasi. Jangan lupa cek Instagramnya apa sih namanya, Sir? Instagram saya pribadi atau yang apa? Boleh dua-dua, pribadi dan juga bisnisnya juga boleh. Oke, jadi kalau pribadi David J Scholar ya. Ini menjual diri ya nih. Oke, boleh David J dicatat Scholar. Ya. Kalau mau follow silakan. Oke. Alright. Habis itu yang Scholar itu Scholar Tuition Medan,
Yang Arkemis itu alchemisacademy.id begitu. Oke. Boleh dicatat, boleh di follow juga lah, boleh daftar juga. Thank you Sir David. Thank you, juga thank you. udah mau tampil di Tipot. Thank you kru Thank you Tipot Isan, semuanya thank you yang udah everyone. bekerja. Thank you. Jangan lupa cek. You're welcome sir, you're welcome. Jangan lupa cek episode kita, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di mana-mana, tapi tidak ada di koran karena kita audio, tidak ada di koran dong pastinya. Tidak lucu. Saya closing, dadah.